Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Budi Gunadi Sadikin selaku pembicara dan juga Mas Endian Rahmanda selaku moderator yang telah memandu sesi webinar terkait Data Driven Pandemic Handling. Mengingatkan kembali kepada teman-teman semua untuk mengisi form feedback terkait kegiatan Data Science Weekend ini melalui link yang telah kami kirimkan pada kolom chat. Langsung saja kita akan masuki agenda berikutnya. Kita kedatangan tamu spesial lagi yang tentunya sangat ditunggu-tunggu, yaitu Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil. Di sesi ini pun kami akan bahas mengenai data-driven pandemic handling yang akan dipandu oleh Deputi Knowledge Management dari Komunitas Data Science Indonesia. Bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan saja langsung submit pertanyaannya pada Slido yang telah diberikan oleh panitia di kolom chat. Langsung saja kepada Mbak Dita Amalia, kami persilahkan. Selamat sore semuanya, kembali lagi bersama saya, Dita Amalia, yang akan memandu sesi Data Driven for Pandemic Handling. Di sesi kali ini kita kedatangan tamu spesial juga, berasal dari Jawa Barat. Siapa yang tidak kenal dengan Bapak Ridwan Kamil, Bapak Gubernur Jawa Barat. Mungkin langsung aja ya, karena semua juga sudah mengenal Bapak Ridwan Kamil. Kepada Bapak Ridwan Kamil, kami persilakan untuk pemaparannya. Ya, terima kasih kawan-kawan semua, Mbak Dita selaku moderator dan tim dari Data Science Weekend, Kang Nabil dan lain-lain. Senang sekali bisa berbagi, mungkin dengan keterbatasan waktu, saya coba menyampaikan yang fundamental. Pertama, COVID ini adalah disrupsi, ya. Dimanapun yang namanya disrupsi, sering kita tidak pahami. Sampai hari ini pun, itu si COVID, gimana mutasinya, dan seberapa ganas, nggak ada yang tahu. Ya, termasuk berita minggu ini katanya, ada gelombang baru di Eropa, ada mutasi dan sebagainya. Ini menandakan pengetahuan kita terhadap dunia yang tidak terlihat ini memang menjadi wake up call ya. Nah, pada saat disrupsi ini datang, yang kita labeli sebagai pandemi kesehatan, tolong ditampilkan, Jawa Barat punya 5 prinsip dalam menangani COVID. Nah, 5 prinsip ini yang kami pakai sampai sekarang untuk menekan yang namanya permasalahan COVID. Yang pertama, Jawa Barat itu harus selalu proaktif. Ya. Ini lagi perang, nggak bisa semuanya nunggu perintah dari pusat. Maka di daerah kalau ada ibarat kecelakaan di depan mata, ya kita harus proaktif mengambil keputusan. Maka Jawa Barat, provinsi pertama yang beli PCR ke Korea, ya, provinsi pertama yang mengeluarkan istilah adaptasi kebiasaan baru, dan seterusnya. Yang kedua, prinsip menangani COVID ini harus transparan, ya. Semua data-data itu harus apa adanya, bagus-bagus, jelek-jelek harus disampaikan. Kalau jelek, gimana antisipasinya, kalau bagus juga gimana. Jadi kita tidak pernah menutupi permasalahan ini. Kemudian yang ketiga, nah ini masuk ke substansi kita, semua urusan COVID ini harus berbasis ilmiah. Jadi data-driven decision making, kira-kira begitu. Itulah kenapa di belakang saya ada tim ahli epidemiologi, ada tim ekonomi, ada tim statistik, ada tim infografis, termasuk mendirikan yang kita sebut PIKOBAR, Pusat Informasi dan Koordinasi COVID Jawa Barat, yang banyak dapat penghargaan karena keakuratan dan komprehensivitas data. Ya. Yang keempatnya inovatif, menggerakkan semua unsur untuk memenangkan perang, termasuk vaksin COVID kan dibuatnya di Jawa Barat,
dan terakhir adalah kolaboratif. Nah, kira-kira itu. Nah, ini sejalan dengan master plan, tolong ditampilkan Digital West Java. Jadi Jawa Barat itu pokoknya legacy saya, kalau saya nggak jadi gubernur lagi, berhasil mendigitalkan semua urusan di Jawa Barat, dari mulai layanan publik, dari mulai komunikasi, dari mulai memberantas korupsi, dan lain-lain, semua akan full digital. Oleh COVID ini justru diakselerasi, yang tadinya harus ada SPJ gitu ya, rapat itu pergi kemana, kan sekarang nggak ada. Saya menghemat uang perjalanan dinas banyak sekali, karena urusan bisa beres oleh Zoom tanpa harus kita bertemu. Ya, jadi ada urusan-urusan di zona nyaman saat masa lalu, sekarang oleh digital kita tetap produktif, tapi bisa menghemat. Itu ada sisi positifnya. Nah, kalau kita lihat peta ini, saya ingin mereformasi Jawa Barat dari mulai dapur sendiri, government, kemudian ke daerah-daerah pedesaan dengan inklusif digitalnya atau digital village, kemudian mengembangkan inovasi-inovasi, anak-anak muda berkolaborasi, dan di dalam government digital itu, next slide, itu ada one data, one map yang kanan atas, kira-kira begitulah ya. Nah, jadi saya punya prinsip good data, good decision, bad data, bad decision, no data, no decision, kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu, coba langsung ke Pikobar. Kami menyadari waktu proses COVID ini berlangsung, Mbak ya, semua orang tuh nanya, Pak, kasus harian apa? Pak, mau daftar relawan kemana? Pak, mau bansos verifikasi gimana? Pak, mau nyumbang buat COVID kumaha? Pak, mau konsultasi buat PCR gimana? Waduh, itu puluhan pertanyaan ya, membuat tidak bisa diselesaikan oleh satu persatu. Makanya saya meng-create sebuah sistem data di mana Pikobar ini menjadi Google, kira-kira gitu ya, Google-nya versi COVID Jawa Barat. Tapi juga menjadi tempat meregistrasi kebaikan-kebaikan dalam bentuk kerelawanan dan lain-lain. Mendaftarkan relawan di kanan atas, berdonasi bisa ke pintu. Fiturnya itu ada 30-an ya. Mau survei tentang vaksin gimana, mau verifikasi bansos yang paling rumit ya, puluhan juta orang. Kemudian mengupload berita, logistik, contact tracing, dan lain sebagainya. Inilah cara saya mengendalikan di Jawa Barat. Bayangkan tanpa ini, semua data-data berantakan, dan satu kesimpulan saya buat kawan-kawan, masalah Indonesia ya ada di data. Tiap kementerian survei data sendiri. Sampai ada statement sempat kan, Pak Menkes tidak menggunakan data Kementerian Kesehatan, malah mau menggunakan data KPU. Karena ada ketidakyakinan pada keakurasian. Nah, jadi mudah-mudahan Anda yang generasi baru bisa menolong Republik ini sederhana menjadi pejuang data, kira-kira begitu. Sehingga suatu hari, kalau kita kena disrupsi lagi, kena masalah lagi, itu semuanya berhasil kita selesaikan dengan data. Contoh sederhana, bagaimana mengukur kedisiplinan 3M, ya, memakai masker, jaga jarak. Nah, sekarang kan ada datanya, tiap minggu dirilis, TNI Polri Satpol PP mensurvei via visual, melaporkan via apps, terus laporannya menjadi data traffic harian. Bagaimana mengukur data-data COVID lainnya, itu sekarang sangat dimudahkan. Nah, jadi kesimpulannya, Bapak Ibu, kepemimpinan saya di Jawa Barat itu sangat data driven. Ya, saya sudah paham, tanpa data yang baik keputusan akan buruk, tidak berkualitas, wasting time. Dengan data yang baik, keputusan akan berkualitas, presisi,
Tapi tanpa sistem dibangun, kita akan berantakan, nah, Pikobar adalah salah satu contoh betapa kami disiplin dalam mengurusi sirkulasi data, akurasi data, sehingga kami meyakini keputusan-keputusan terkait COVID ini selalu akurat. Sampai, ya saya terbuka aja ya di sini, sampai Kepala Dinas Kominfo saya dipinjam oleh Pak Budi Sadikin untuk menjadi Kepala Data Kementerian Kesehatan gitu. Karena orangnya pintar, Pak Kadis saya ini gitu ya, akhirnya 50% tetap di Jawa Barat, tapi saya tugaskan bela negara membereskan data COVID nasional. Coba ya, itu sedikit kekuatan kami di Jawa Barat. Sampai SDM-nya mau diambil, tapi saya pinjamkan, istilahnya begitu. Menunjukkan karena saya ini apa ya, sangat ilmiah lah orangnya gitu ya, mencoba. Kalau ilmiah tuh nggak ada penyesalan, karena dalam keputusan ya ada pakai emosional, ada pakai data gitu. Kalau pakai emosional tuh feeling, kadang berhasil karena guts atau apa ya gitu ya, semangat. Tapi banyak salahnya juga kalau nggak pakai data. Nah, saya kira kita pemimpin kerja harus cepat, responsif, tapi akurat. Kuncinya disuplai oleh data-data yang menyertai. Saya kira itu pengantar, silakan kalau ada 1-2 pertanyaan sesuai jadwal, mungkin saya hanya sampai jam 4. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih kepada Kang Emil untuk pemaparannya. Ini menarik ya Kang ya, ketika kita membahas terkait dengan transformasi digital di tengah pandemi, tentu Pikobar sebagai salah satu aplikasi terintegrasi milik masyarakat Jawa Barat ini memiliki cukup banyak fitur ya yang bisa membantu kita di tengah pandemi. Tidak lupa juga ternyata beberapa waktu lalu Bapak Ridwan Kamil ini mendapatkan apresiasi berupa menjadi top inovatif provinsi yang ada di Indonesia gitu ya Bapak, betul, dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Baik, mungkin langsung aja ya Pak, di sini kita mendapatkan beberapa pertanyaan. Provinsi Jawa Barat sedang menuju provinsi digital dan saat ini pandemi melanda kita Bapak. Jadi kira-kira untuk kedepannya transformasi digital apa saja yang menjadi strategi dari pemerintah Jawa Barat, dan untuk kedepannya bagaimana pengambilan keputusan selama pandemi ini, dan bagaimana Jawa Barat bisa menangani kondisi perekonomian yang ada di masyarakat kita saat ini, karena di tengah pandemi tentunya kondisi ekonomi kita sedang terguncang gitu ya Pak ya. Kepada Kang Emil, saya persilakan. Tadi sudah saya sampaikan terkait dasar-dasar. Sekitar minggu lalu kita coba tampilkan slide Open Data Jawa Barat. Kita sudah memulai yang saya mimpikan, yaitu Open Data Jawa Barat, di mana sekarang kami punya data yang diupdate harian untuk seluruh dimensi pembangunan, dan masyarakat boleh menggunakan. Jadi nanti buat data skripsi, tesis, apapun itu bisa menggunakan data ini ya, data keuangan, data. Jadi kami sudah melakukan ini gitu. Nah, ambil contoh terkait pemulihan ekonomi. Kalau tanpa data saya nggak tahu bagaimana melakukan pemulihan-pemulihan. Ternyata di Jawa Barat data menunjukkan kalau jual beli UMKM sudah membaik, tapi ekonomi korporasi masih belum baik. Nah, sesimpel data itu saja bisa mengubah energi untuk memulihkan tadi. Berarti di Jawa Barat yang sifatnya menengah ke bawah relatif sudah lebih baik normalannya, tapi korporasi masih slow karena ekspor impor masih terhambat. Maka kami menugaskan tim untuk fokus menggerakkan ekspor impor, mengecek negara-negara mana yang
masih belum buka. Nah, jadi itu contohnya Mbak ya, bagaimana dalam masa pandemi COVID pemulihan ini, data-data itu disampaikan. Berikutnya, coba tampilkan petani milenial kalau ada. Survei data kita menunjukkan bahwa ekonomi pangan itu tidak terpengaruh oleh COVID. Ya. Jadi kalau misalkan Mbak Dita punya uang hari ini, Mbak Dita masih bisa menunggu untuk membeli hijab baru, baju baru, tas baru. Tapi tidak bisa menunggu untuk membeli nasi bungkus, beli es teh, dan sebagainya kan. Maka tergantung kebutuhan primer ya Pak? Ya, maka urusan perut dan pangan ternyata di data kami itu tahan banting, yang lain minus-minus, ini positif. Satu itu. Kedua, digital adalah tumbuh tinggi sekali, kira-kira begitu ya. Nah, akhirnya saya ciptakan sebuah solusi kan based on data nih. Lahirlah petani milenial yang mengawinkan pengangguran-pengangguran karena COVID untuk bekerja di pertanian yang tanahnya kita kasih, modalnya kita kasih, dan produknya nanti kita beli sehingga mereka bisa kembali hadir, kira-kira begitu ya. Nah, coba cari fotonya kalau ada. Nah, itu contoh kecil saja betapa data itu mengubah cara keputusan. Jadi saya nggak ngurus macam-macam. Sekarang saya ngurus pertanian digital, digital pertanian, pertanian digital. Ya, kenapa? Karena data menunjukkan itu yang paling keren, itu yang paling tangguh. Ya udah, berbulan-bulan energi hidup saya sebagai gubernur ngurusin itu aja, karena jaminan ekonominya ada, marketnya ada, tumbuh dan sebagainya. Kira-kira gitu ya. Ya, jadi itu contoh bagaimana seorang gubernur menelurkan program-program recovery based on data. Tanpa data itu saya masih ngomong ngalor ngidur ke bidang-bidang lain yang ternyata nggak ngefek gitu kan. Nah, saya kira itu pelajarannya salah satu contoh. Baik, terima kasih atas penjelasan komprehensifnya Bapak Ridwan Kamil. Selanjutnya nih Pak, ada beberapa pertanyaan dari audiens kita. Saya lihat Bapak di Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang begitu melek teknologi. Nah, adakah upaya dari Kang Emil untuk diseminasi pentingnya data-driven culture di para pemimpin daerah se-Indonesia? Pertanyaan ini dari Arifudin M. Huda. Mungkin Kang Emil bisa menjelaskan lebih lanjut terkait dengan upaya diseminasi pentingnya data-driven policy. Ambil contoh begini ya. Saya punya 30 dinas, betul? Dinas Kesehatan, Pendidikan, Dinas Tata Ruang. Masing-masing dinas itu kan hutan belantara data, Mbak. Ya. Saya pengen tahu IPM sekarang berapa, indeks kemajuan gender berapa, apakah kesetaraan perempuan di parlemen sudah 30% apa belum, stunting gimana. Itu kalau dikalikan pertanyaan bisa ratusan pertanyaan. Apakah kita ini naik, pengangguran turun apa enggak? Wah, banyak lah ya. Nah, oleh karena itu tadi si Open Data Jawa Barat itu mewajibkan semua dinas untuk store data. Nanti oleh tim kami, datanya itu diolah. Kan datanya kadang-kadang jelek-jelek ya. Cuman Excel gitu, pokoknya nggak enak dilihat. Makanya di Ekonomi 4.0 ada profesi baru nih Mbak, namanya graphic designer untuk infografis. Jadi mengubah si data-data yang membosankan itu, yang rumit itu, menjadi enak dilihat dengan animasi, dengan warna-warna, sehingga mudah kira-kira begitu. Nah, termasuk saya mewajibkan daerah-daerah untuk mengcopy paste apa yang kami lakukan. Nah, semua gudang data ini ada ruang fisiknya untuk kepala daerah mengambil keputusan, namanya comment center. Coba tampilkan. Waktu saya wali kota, saya punya Bandung Comment Center. Waktu gubernur, saya punya West Java Comment Center. Karena saya tahu pentingnya gudang data ini, maka saya menghibahkan, Mbak, udah 2 tahun ini, gedung-gedung comment center di Cirebon, di Garut, di Pangandaran, di mana-mana, sampai nanti 27 kota kabupaten ini punya ruang pengambil keputusan
data driven culture tadi hadir di bupati-bupati, di wali kota, sehingga tadi ngambil keputusan jangan pakai feeling-feeling saja, tapi berdasarkan data-data. Nah, di ruangan ini kalau seorang bupati mau nanya, coba tahun lalu data ekspor telur ayam berapa, sekarang berapa misalkan, dengan cepat dia bisa hadir dalam sebuah rapat ini. Pengen tahu inflasi berapa. Nah, inilah pendekatan Jawa Barat yang menurut saya progresif, bahwa di masa depan seluruh Jawa Barat akan seperti ini, data driven, high tech gitu ya, sehingga masyarakat akan menerima hasilnya yang luar biasa. Ambil contoh, coba tampilkan pendapatan pajak yang pakai online kan, yang pakai Tokopedia. Nah, ambil contoh begini, data kita menunjukkan bahwa orang tuh mau bayar pajak, Mbak Rita, tapi nggak mau ribet. Ya, dia nggak mau masuk ke website kami, Mas Nabil ya. Dia maunya kalau dia geng Tokopedia sambil belanja di Tokopedia, ya dia bayar pajak lah. Gitu. Tapi nggak mau switching dari layarnya Tokped ke website kami. Bagi generasi rebahan tuh itu rumit gitu ya, kira-kira gitu. Nah, akhirnya saya bikin namanya mirroring approach data. Semua pintu-pintu pembayaran kami, Mbak, itu ada di fiturnya Bukalapak, ada di fiturnya Tokopedia, dan semua unicorn commerce. Jadi negara mendekati ruang kebiasaan warganya. Kalau warganya nongkrongnya di sono, ya kita datangi ke sono gitu. Kalau warga nongkrongnya di sini, ya kita datangi di sini dalam arti digitalnya. Akibatnya apa? Itu pajak kami naik 4 kali lipat. Dari yang tadinya tiap tahun slow, gara-gara kita mendekati kebiasaan nongkrongnya warga secara digital, itu pendapatan pajak kami eksponensial. Itu contoh konkret ya, berdasarkan data, kemudian mempengaruhi alam pikir saya bikin keputusannya dieksekusi, ujungnya berhasil, duitnya tambah banyak. Kalau duit tambah banyak, saya ngebangun rumah sakit, ngebangun puskesmas, buat bansos juga lebih banyak. Tapi kalau saya yang nggak ngambil keputusan, mirroring tadi ya, dan nggak ada datanya, ya sampai sekarang kita masih berasumsi bahwa rakyat Jawa Barat nyaman-nyaman aja bayar di website kita, padahal enggak gitu kan menurut datanya. Nah ini contohnya. Itu di kiri bisa dilihat ya. Saya mulai jadi gubernur kan tahun 2018. Dari 2016 ke 2018 itu slow, Mbak. Nah, sejak kita buka pembayaran bisa di Alfamart, Indomaret sesuai nongkrongnya warga, bisa bayar di Tokped, lagi shopping digital, Bukalapak, dan sebagainya, itu pendapatan naik melompat. Nah, ini sekadar bukti saja. Sampai saya bilang, demi pajak naik, saya bolehlah jadi bintang iklan dan nggak usah dibayar. Maka di situ saya jadi bintang iklan Bukalapak. Ya. Yang penting mah pendapatan kami meningkat, supaya uangnya buat program kerakyatan juga meningkat. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk penjelasannya Kang Emil. Ternyata memang benar ya, dalam menghandle kondisi pandemi ini yang serba tidak menentu, tentunya kita membutuhkan seorang leader yang memiliki kapabilitas untuk data-driven leadership gitu ya, Kang Emil, sehingga kebijakan-kebijakan yang dihasilkan pun berdasarkan pada data, sehingga dapat memberikan solusi yang tepat untuk masyarakat kita. Baik, terima kasih untuk kesempatannya, Kang Emil sudah bersedia hadir di Data Science Weekends ini. Mungkin dari Kang Emil ada beberapa kata terakhir mungkin ya di sesi ini sebagai penutup. Oke. Saya hanya ingin menyemangati saja ya. Mari cintai Indonesia ini dengan keilmuan kita. Ya, bela negara itu bisa menjadi terdepan seperti nakes lawan COVID, bisa dengan ilmu, bisa dengan tenaga, ya, dan lain-lain.
Nah, ini geng data bela negara lah dengan menyempurnakan data Indonesia. Percayalah, good data, good decision. Sekalinya bad data, bad decision, kira-kira begitu. Dan kalau sudah bad decision, itu bisa triliun rupiah cost dari bad decision itu. Ya. Ambil contoh ya, ada dalam teori hierarki pembangunan itu ada namanya teori Sakib. Teori Sakib itu adalah data yang mengukur seberapa efektif uang pembangunan itu dibelanjakan. Kira-kira gitu ya. Diukurlah pakai ABC. Ya. Ternyata yang A cuma dikit, cuma Jawa Barat dan Provinsi Jogja. Kalau kabupaten hanya Banyuwangi. Coba bayangin dari 500 ya. Sisanya B, banyak C-nya, Mbak. Ya. Nah, itu kalau dihitung menurut sebuah data, semua rapot Sakib itu kesesuaian belanja pembangunan dengan program itu boros 200 triliun per tahun, Mbak. Ya. Jadi artinya uang itu dibelanjakan tapi nggak ngefek. Jadi bagi si pegawai pemerintah itu, Pak, habis uangnya sesuai proposal, tapi sebenarnya nggak ada efeknya gitu. Ya karena dia membelanjakan tidak sesuai dengan apa yang divisikan. Ibaratnya gini lah, kalau C itu seorang kepala daerah saya mintanya kopi, Mbak, yang dikasih teh. Jadi duitnya habis beli teh, padahal saya maunya kopi, kan nggak nyambung. Ya. Kalau hakimnya B itu saya minta kopi, dibeli kopi uang negaranya, saya dapat kopi, tapi kopinya KW, kira-kira begitu. Tapi kalau A, saya minta kopi, dikasih kopi, dan kopinya sesuai dengan apa yang ekspektasi. Ini ilustrasi kecil aja. Betapa kalau Anda tidak bela negara dengan data, tadi contoh kecil aja, kita mubazir 200 triliun hanya karena salah data, salah membaca data, membelanjakan uang negara habis, tapi tidak ngobatin penyakit yang menjadi kebutuhannya. Jadi mari bersemangat menjadi pejuang-pejuang data, dan Anda hidup di era sains, di era digital, ya. Beri kami pemimpin ini data-data yang akurat, tapi enak dibaca supaya orang awam, ya. Kalau saya arsitek, saya orang visual, saya cepat lah. Tapi nggak semua begitu kan. Jadi butuh satu profesi baru yang mentranslasi kerumitan. Kadang-kadang saya kalau baca data BPS itu pusing, saking banyaknya. Wah, tapi kalau udah dianimasi dikit, oh baru menarik. Nah ini challenge, coba cari orang-orang kreatif dari keluarga besar data science ini yang membuat exercising data is fun, kira-kira gitu ya. Nah itu masukan saya. Kalau itu hadir, Mas Nabil ya dan kawan-kawan, saya yakin data akan sesuatu yang menyenangkan dan data itu sesuatu yang menyelamatkan masa depan Indonesia. Itu saja, tetap semangat menjadi pejuang, bela negara dengan keilmuan Anda. Insya Allah Indonesia kita reuni lagi tahun 2045. Kalau datanya benar, kita adalah negara terhebat nomor 3 atau 4 sedunia. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan diri, keluarga, dan bangsa kita. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Emil yang sudah menyempatkan hadir di tengah padatnya jadwalnya Kang Emil ya di kesempatan kali ini pada Data Science Weekend. Terima kasih Kang Emil. Sebelum kita menutup sesi kali ini, kita akan mengadakan virtual foto Kang bersama dengan teman-teman penyelenggara dari Data Science Indonesia. Berikut saya perkenalkan Alan Syafoto Hamzah sebagai Ketua DSI Kang, dan Nabil Bajri sebagai Ketua Data Science Weekend. Emil, terima kasih banget. Hatur nuhun. Hatur nuhun, Kang Emil. Siap. Betul. Baik, mari kita mulai sesi fotonya. Akan saya hitung 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3, smile face. Baik, terima kasih Kang Emil untuk kesediaannya di hari ini.
Terima kasih juga untuk semua audiens yang masih bersemangat mengikuti Data Science Weekend hingga akhir ini. Jangan lupa setelah ini akan ada sesi yang lebih menyenangkan lagi bersama dengan Ikra, dan juga ada sesi awards. Pasti sudah nggak sabar ya untuk mendengarkan siapa aja pemenang dari data practitioner, data advocator, dan data practitioner yang lainnya gitu. Oke, terima kasih semuanya. Saya Dita Amalia undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.